Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, saya cintai. Kami pertama jazakumullah khair wa jazakumullah khair kepada saudari-saudari sister fillah Al-Hijrah. Juga kemudian pada Bapak Ketua DKM dan segenap takmir Masjid Al-Falah ini atas terselenggaranya acara ini. Satu kajian yang terkait dengan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Cabang ilmu terkait dengan pengobatan, terkait dengan ilmu kesehatan, dan ilmu yang sabit dari Allah dan Rasulnya SAW terkait bidang pengobatan. Perlu difahami bahwasanya kajian kita sebenarnya tidaklah cukup dengan satu kali pertemuan, tapi kita berusaha untuk meringkas dari apa yang dibahas oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Beliau termasuk salah satu ulama yang mengumpulkan pembahasan tentang Tibbun Nabawi dari zamannya Imam Bukhari sampai zaman beliau di kurun 900-an Hijriah. Beliau termasuk yang paling lengkap mengumpulkan hadis-hadis dan ayat terkait Tibbun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita membuat judul Anatomi dan Fisiologi dalam Islam. Dan kalau disebutkan anatomi dan fisiologi dalam Islam, jika itu sabit dari Al-Quran, sabit dari Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya ilmu kedokteran ini adalah dari wahyu. Tetapi kalau tidak sabit dari Nabi SAW, hanya dijelaskan oleh ahlul Islam, para ulama, maka itu adalah penelitian mereka dan tidak bisa kita katakan dari wahyu. Berkata mu'allif rahimahullah, yang pertama, dzikr al-a'dha, tentang penyebutan organ-organ tubuh. Ini Anda juga akan diajak berbicara tentang organ, anatomi fisiologi pakai bahasa Arab. Bahasa khusus tentang kesehatan, pengobatan, ilmu kedokteran dalam Islam. Rahimahullah, bahwasanya al-atibba, para dokter-dokter menyampaikan al-ghidha min sya'nihi ayyasira juz'an min badanil insan. Pertama, kaidah bahwasanya nutrisi-nutrisi nanti akan menjadi bagian dari badannya manusia. Konsep yang pertama, nutrisi. Kita sekali lagi, ternyata nutrisi yang kita makan pengaruh dengan, kalau ada ibu hamil, pengaruh dengan janin. Nah, kemudian kata beliau bahwasanya organ dibagi menjadi dua. Berikutnya, organ dibagi menjadi dua. Mufradah wa murakkabah. Adapun maksud dari mufradah adalah tunggal, murakkabah yaitu apa? Jama', atau tersusun terangkai dari beberapa unsur. Mufradah diartikan mereka adalah allati yastawi fiha ismul kulli wal juz'i kal lahmi wal 'azmi wal 'asabi wa tusamma mutasyabihatul ajza'. Dia termasuk apa? Semua yang dinamakan dengan bagian seperti al-lahm, seperti daging. Juga seperti azm, tulang. Ini berarti mufradah, tunggal. Juga seperti asab, saraf, tunggal. Adapun yang dimaksudkan murakkabah, yang tersusun dari beberapa unsur, seperti apa? Seperti al-wajah wal yadain. Seperti wajah
dan kedua tangan. Apa maksudnya? Karena di sana ada bagian-bagian yang dinamakan wajah. Seperti di wajah ada mata, ada hidung, ada pipi, ada alis, ada mulut, ya, bibir, ya. Maka ini dinamakan wajah. Gak bisa kita katakan wajah kamu kok mancung, gak bisa. Kenapa? Karena wajah satu kesatuan. Sehingga dijuluki apa? Organ murakkabah. Ini dalam apa? Ilmu kedokteran ahlul Islam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di antaranya telah menciptakan dari ciptaan Allah terhadap manusia ini, Allah sebutkan dalam firman-Nya surat At-Tin ayat yang keempat. Ini konsep. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Di sini ternyata ada hikmah yang tersembunyi. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga Syekh bin Baz, ulama muasir, ya, beliau mengatakan ahsanit taqwim, yaitu apa? Ahsanul qamah wa ahsanus surah. Sebaik-baik anatomi, ya, as-surah, dan sebaik-baik fisiologi, al-qamah. Coba bayangin. Ternyata ayat ini juga menunjukkan apa? Manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, maksudnya apa? Sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologi. Makanya apa? Kita akan bahas bagaimana sih anatomi fisiologi dalam Islam. Untuk apa? Biar kita mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk apa? Biar kita tahu fungsinya. Ketiga apa? Biar kita bisa menjaga organ-organ ini. Untuk apa dicipta? Contoh, lambung bentuknya, anatominya seperti huruf J. Makanya kalau tidur miring kanan, nggak miring kiri. Karena anatomi lambung seperti cocok ketika miring kanan, turun ke arah liver. Kemudian bentuknya tersebut lebih condong membuat makanan turun dan nggak tertahan. Kenapa lambung Allah jadikan 3 lapis, tak 1 lapis? Kenapa lambung Allah jadikan 5 enzim? Kita bahas. Ini rahimahumullah jami'an. Menunjukkan apa? Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sudah anatomi fisiologi betul-betul sempurna. Ya, kita perlu bahas. Kita perlu ada buri. Nah, sebagai wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahas ilmu Al-Quran, sunnah, hikmahnya juga demikian. Kemudian termasuk wujud syukurnya kita kepada Allah, apa? Jangan bolimi apa yang sudah Allah cipta dalam keadaan baik. Nanti di yaumul qiyamah akan ditanya, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kujadikan bagi kalian tubuh yang sehat? Asalnya Allah jadikan tubuh kita sehat. Yang bikin sakit siapa? Kita sendiri melalui pola makan, kemudian kebiasaan lifestyle-nya nggak baik, kita sendiri yang menyerumuskan diri kita kepada malapetaka. Kemudian rahmatullah, pertama ini Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna, konsep. Ya. Juga Allah sebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat At-Tariq ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka manusia hendaknya melihat mimma khuliq, dari apa dicipta. Biar kita tadabburi. Kita ini apa? Khuliqa mimma immahin, dicipta dari air yang hina. Nanti akan kita bahas. Kita dicipta dari air yang hina. Nah, ini yang pertama, al-azm, tulang. Dan kita bahas masalah tulang. Dan sebagaimana disebutkan Asyuti, bahwasanya manusia dicipta dengan tulang yang keras ini, yang mana tulang ini adalah asas fondasi dari badan. Seperti tulang wajah kita, bagaimana bentuknya. Sehingga membentuk apa? Wajah kita seperti apa dari tulang. Tangan kita terbentuk wujudnya tangan kita dari tulang. Karena dia apa? Asas terbentuknya badan, wada'amatil harakah. Dan dialah yang mendorong untuk bisa melakukan pergerakan.
Kemudian satu hal yang penting, satu hal yang penting bahwasanya ada satu organ pada tulang kita, yaitu satu organ inilah yang disebutkan Nabi SAW sebagaimana telah diteliti oleh Dr. Zaghlul An-Najjar, seorang dokter dari Mesir, bahwasanya li'ijazi al-ilmi fi sunnah an-nabawiyah anna al-insana yurakkabu khalqahu min ajbin dan takunu al-janin wa ana hadzal 'azm la yubla wa yu'ad khalquhu minhu yaumul qiyamah. Kata beliau, termasuk mukjizat dari ilmu, yaitu rahasia ilmu, misteri ilmu dalam sunnah nabawiyah, bahwasanya manusia, Allah ciptakan manusia itu dari apa? Dari tulang ekor. Dimulai dengan apa? Tulang ekor. Demikian pada janin. Janin itu juga dimulai dari tulang ekor. Nah, dan kemudian tulang ekor nanti ketika manusia sudah meninggal, ya, dan tulang ini nanti juga akan dibangkitkan di hari kiamat melalui tulang ini. Kemudian Nabi SAW sebagaimana sabdanya, kullu ibni Adam ya'kuluhu at-turab illa ajmad dan minhu khuliq wa fihi yurakkab. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Ini termasuk anatomi fisiologi dalam Islam. Lahirnya dijanin dari tulang. Ketika di kuburan, tulang ekor ini yang tadi dari janin kemudian sampai kita wafat, diwafatkan Allah, ketika masuk kuburan tulang ekor ini enggak dimakan tanah. Dan nanti kita juga dibangkitkan melalui tulang ekor ini. Bagi dalam Islam, kedokteran mana yang bahas ilmu seperti ini? Tidak ada yang bahas. Nah, makanya Ibnu Qayyim berkata, ya, dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, at-tibbun nabawi laisa kasairit tibb, li'annahu mutayaqqanun qat'iyyun wa li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Tibbun nabawi, ilmu kedokteran yang datang dari Nabi, itu adalah ilmu yang gak ada nyamai, ilmu pengobatan kedokteran kayak apapun di muka bumi dari zaman lalu sampai nanti yaumul qiyamah gak ada nyamain. Kenapa? Karena ilmu ini yakin dan kau tahu karena sumbernya adalah dari wahyu. Demikian kata Qayyim rahimahullah. Wah, ini tulang ekor ini ternyata subhanallah khas dari bentuknya manusia sampai nanti ketika meninggal nggak dimakan tanah di kuburan, sampai nanti dibangkitkan juga dari tulang ekor. Makanya sebagian terapis Masya Allah memanfaatkan tulang ekor sebagai terapi. Di antaranya untuk menerapi punggung, mereka mengoleskan tulang ekor dengan herbal-herbal. Ajaib, punya manfaat. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah kita sebutkan, dan tulang ini adalah tersusun dari sesuatu yang keras. Berikutnya ada tulang yang lebih lembek. Ya, sebagaimana disebutkan tsummal ghatruf. Ghatruf antum diajari apa? Bahasa medis Arab kedokteran. Ghatruf itu adalah termasuk tulang rawan. Azm tulang yang keras, ghatruf termasuk tulang rawan. Wa huwa alyanu minal azm, bayan atif. Dan dia lebih lembek, lebih lembut daripada tulang-tulang yang kita baca tadi. Nah, manfaatnya diantaranya tulang rawan ini adalah ayyuhsina ittisal al-'idham bil a'dha al-layyinah. Untuk apa? Menyambung tulang dengan tulang yang lainnya. Ya. Nah, ini diantara manfaatnya. Sudah azam, tulang, kemudian ghatruf. Yang ketiga, organ yang kita bahas. Al-asab. Al-asab yaitu saraf. Asab yaitu saraf. Dan dia termasuk ajsamu dimaghiyah al-mumbat. Al-mambat. Dia termasuk bagian struktur dari dimaghiyah, dari otak, al-mambat, yang berjalur kemana-mana, nyebar kemana-mana. Dari otak, sumsum tulang belakang, terus
jalur. Ketika ke tulang punggung ada saraf yang mensarafi paru, keluar dari tulang punggung ada yang mensarafi jantung, mensarafi lambung, mensarafi liver dan lain sebagainya. Nah, eh, ini berarti kedokteran Arab klasik dari hasil penelitian. Tapi mereka dengan keterbatasan di masa silam, mereka bisa paham ilmu sedetail ini. Itu yang kita herankan. Nah, berikutnya adalah al-autar. Al-autar dikenal dengan yaitu tendon. Ya, dikenal dengan tendon atau sebagai jaringan penyambung untuk menghubungkan otot dengan tulang. Untuk menghubungkan otot dengan tulang. Ini ya namanya tendon ya. Sebagai apa juga dia? Sebagai diantaranya pengisian daya dan untuk melengketkan otot ke tulang. Biar tulang itu nggak lepas. Gimana coba? Sempurnanya cipta. Ya, langit nggak ada tiangnya. Bagaimana coba? Tulang ternyata ada tendonnya untuk nempelin dengan otot. Biar apa? Punya kekuatan. Tulang ini termasuk alat gerak pasif. Tulang kalau nggak ada saraf, tulang kalau nggak ada tendon, sudah seperti apa? Seperti kerangka. Nggak ada yang bisa gerakkan dia. Kecuali apa? Ada saraf, ada tendon yang nempel untuk bisa digerakkan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya ar-robatot. Ar-robatot, namanya robatot diambil dari robot. Robot itu mengikat. Nah, dan dia adalah termasuk otot yang untuk membantu gerakan dengan berkontrak. Kemudian anatomi yang kita bahas berikutnya yaitu asyarayin, asyarayinat, asyarayanat. Ini dinamakan arteri. Ya, betul juga mereka. Paham juga arteri. Wahuwa ajsam nabitah minal qalb mumtaddah mujawwafah tulan. Dia termasuk apa? Organ bagian saraf, organ bagian peredaran darah yang muncul dari jantung memanjang kemana? Ke seluruh tubuh. Dari jantung kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Makanya dinamakan arteri. Coba bayangin, kita tadaburi, antum pernah ngelihat arteri enggak tubuh kita? Pernah lihat enggak? Enggak kan? Itulah kelebihan Allah. Bagaimana mencipta manusia betul-betul sempurna. Arteri kita enggak ada kelihatan. Dia jauh dari kulit. Kenapa? Karena arteri itu dari jantung. Seandainya arteri luka, seandainya arteri di permukaan kulit dan dia luka sedikit, dia akan mancur seperti keran begitu kencang. Bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter keluar dari tubuh kita. Saking kuatnya pompa tersebut. Makanya Allah jadikan arteri jauh di bawah kulit kita. Yang nampak adalah pena. Pena apa? Pembuluh darah balik. Balik dari seluruh tubuh ke arah jantung. Makanya nggak terlalu kuat, nggak seperti arteri. Bayangin, ini termasuk apa? Wah, termasuk Allah subhanahu. Kalau nggak kita kuat, kita nggak tahu diri kita seperti apa. Kita dicipta dengan oleh Allah dengan arteri seperti ini di bawah kulit, pena di atas, bentuk lambung seperti huruf J, ya jantung kenapa di kiri, paru-paru kenapa ada 2, ginjal kenapa ada 2, kenapa liver di kanan. Subhanallah, afahasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Biar kita hadirkan. Maka Anda mengira kita ini dicipta untuk sia-sia. Hidup di dunia, makan-makan, rekreasi, kelayapan, gak sholat, gak bertauhid, gak puasa. Apakah seperti demikian? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan Anda mengira bahwasanya Anda gak akan kembali kepada Allah. Enggak. Kita dicipta seperti ini untuk apa? Untuk ibadah. Buat ibadah kita paham. Apa? Biar paham apa maksud dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Lain seperti orang-orang orang-orang yang mereka seperti selain agama kita, seperti orang yang beragama, mereka menjadikan seperti kalau di rumahnya ada segi 5. Bagian orang Cina demikian, ya ada organ jantung, ada liver, ya kemudian ada ginjal, kemudian ada lambung, ya
kemudian mereka bentuk segi 5. Ternyata mereka punya keyakinan. Keyakinan mereka apa? 5 organ inilah yang menghidupkan mereka. Kalau nggak ada salah satu dari 5 organ ini kita akan kacau. Coba hanya terbatas dari apa? Dari dunia. Kita enggak, organ ini dicipta dari jantung, liver, ginjal untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan organ diibadahi. Ini rahimahumullah jami'an. Ada pelajaran akidah dalam Tibbun Nabawi juga. Kemudian yang berikutnya adalah al-auridah. Al-auridah itu adalah vena, pembuluh darah baliknya. Ya, itu adalah vena. Yang berikutnya adalah al-aghsyiyah. Al-aghsyiyah termasuk yaitu membran selaput kulit yang tipis yang membungkus diri kita. Yang dimana di situ ada saraf-saraf, ya, ada saraf-saraf yang di kulit kita kaya akan saraf, ya. Makanya subhanallah kalau kita dicubit sedikit, ya, kita ngerasa sakit, ya, kita merasa sakit. Itulah hikmah sehingga apa? Kita terjauhkan dari malapetaka, ya, terjauhkan dari malapetaka. Coba seandainya kulit kita nggak ada saraf, kalau ada duri, ada pisau, kita akan ngerasa. Akhirnya terpotong gitu saja. Coba Allah ciptakan di antaranya saraf ini sebagai apa? Untuk warning bagi diri kita. Kalau ada panas, api jauh, ya, ada pisau dikit, kita langsung refleks, ya. Kalau ada kedinginan, ya, alarm biar nggak bahaya tubuh kita, biar nggak mati kedinginan, kita cari tempat yang hangat. Makanya Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dari tebing yang tinggi sampai kemana? Sampai ke api yang menyala-nyala. Apa kata Allah? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah nggak berhenti sampai di sini kata para ulama. Dingin tapi apa? Wasalaman ala Ibrahim. Dingin tapi menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim nggak dibilang wasalaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Adapun kulitnya para penghuni neraka tebel-tebel. Gak seperti kulitnya penghuni dunia ini. Kulitnya penghuni neraka sangat tebel. Ya, apa fungsinya? Bayangin gigi gerahamnya aja seperti gunung Uhud. Ya, dan postur mereka besar-besar. Apa di antara hikmahnya? Biar penghuni neraka semakin berdesak-desakan. Diadab berdesak-desakan, kulitnya tebel, dan tujuannya apa? Biar kulitnya itu penuh dengan saraf. Biar adab terasa berlipat-lipat. Karena banyak saraf di kulit yang dibesarin dan kulit yang ditebelin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqu al-adzab innallaha kana azizan hakima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dengan ayat-ayat kami akan apa? Nuslihim saufa. Di sini ada saufa, bukan sa. Kalau sa dekat, kalau saufa agak jauh. Makanya apa? Saufa nuslihim. Nanti kita sudah masuk neraka, kami akan apa? Nuslihim. Apa artinya nuslihim? Dimasukkan neraka dalam kondisi apa? Kepala yang duluan, kaki yang di atas. Kemudian apa? Ketika dimasukkan neraka, ketika kulit mereka nadijat sudah mateng, sudah gosong kayak arang, ya, badalnahum juludan ghairah. Kami akan ganti dengan kulit yang lain. Kulit sudah hampir habis. Yang suka ghibah, apa? Dicakar-cakar dengan kukunya sendiri. Wajahnya, dadanya, punggungnya dicakar. Yang nggak mau bayar zakat disetrika sampai habis kulitnya, diganti lagi dengan apa? Kulit yang baru, biar kerasa. Untuk apa? Liyadhuqu al-'adzab, biar mereka
Berarti di sini ada anatomi fisiologi ahlud dunya dan anatomi fisiologi ahlun nar. Rahimahumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya juga ada al-lahm, ya. Al-lahm, al-lahm ya termasuk yaitu apa? Daging. Al-lahm termasuk daging. Kita ada juga anatomi fisiologi di sini. Juga disebutkan organ yang lainnya seperti ar-ri'ah, ar-ri'ah, paru-paru, kibit, liver, watihal, itu limpa, giliatain, ginjal, ya. Dan ini semua ulama bahas oleh ulama kedokteran Arab klasik. Juga disebutkan ad-dimaq, al-dimaq, juga disebutkan eh, al-mararah, pedu, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat, ya, waktu kita ingin bab kita ringkas. Kemudian Asyuti mengatakan fikru takwinil a'dha anil mani. Berikutnya, bab komponen dari apa? Terkait organ yang terkait dengan mani, air mani yang datang dari penjelasan Nabi SAW, baik maninya laki-laki, sperma, atau maninya kaum wanita, atau maninya kaum wanita. Sekali lagi, ini sekali lagi kembali kepada ayat, yaitu surat At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul kami ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, yaitu anatomi fisiologi. Organ reproduksi kaum laki-laki, organ reproduksi kaum wanita. Coba, itu sudah ada padanya kesempurnaan. Pada kaum laki-laki, permisi akramakumullah, innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Allah berfirman, Nabi juga bersabda demikian, Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq, maka kita sampaikan ilmu ini. Ya, kita sampaikan. Coba Allah ciptakan pada organ laki-laki, ya, beda sama organ perempuan. Kenapa laki-laki bentuknya demikian? Kenapa perempuan bentuknya demikian? Coba kalau kayak mereka yang homoseks, ya, kan aneh. Terong ketemu terong misalkan. Gak nyambung. Bagaimana Allah ciptakan? Ya, dengan sempurnanya. Pada kaum laki-laki, permisi, jika sedang melakukan, katakan mula'abah. Imam An-Nawawi, Ibnul Qayyim, As-Suyuti berpendapat foreplay. Apa artinya foreplay? Pemanasan. Kan 4, bukan. N4, bukan. Wah, ini subhanallah, ya, ketika disebutkan oleh para ulama, apa? Mula'abah, ke bahasa kerennya sekarang foreplay, pemanasan, itu adalah termasuk bagian dari sunnah. Ulama mengatakan sunnah, yang sebagian mengatakan bukan perkara sunnah, tapi perkara yang baik untuk dilakukan. Menunjukkan rahmah, sayangnya mereka. Lain halnya sama orang-orang Badu. Orang Badu, sebagaimana Nabi sebutkan, man bada Java. Barang siapa tinggal di kampung Badu, maka dia bengis, keras, gak punya rahmah. Seperti apa? Contohnya kalau mereka hubungan intim, ada pemanasan. Gak ada mesra-mesranya. Apa? Jarang mandi. Betul-betul antum tahu Badu. Ya, keras, bengis, tapi punya anak juga. Ada pun ini, kalau yang berpendapat bukan dari bagian sunnah, tapi apa? Ada hikmah, dan itu perkara baik. Dan itu untuk maslahat. Dan agama Islam tidak menginginkan malapetaka. Justru menolak, menjauhkan umatnya dari malapetaka. Kalau yang tidak mengatakan sunnah. Adapun yang lainnya mengatakan sunnah. Apa hikmahnya diantaranya? Pada kaum laki-laki Allah ciptakan kelenjar prostat. Yang dengan kelenjar prostat ini kalau ada rangsangan dia mengeluarkan cairan, melicinkan. Untuk melindungi sperma, juga untuk melicinkan alat vital wanita. Sebaliknya, alat vital kaum wanita ada kelenjar Bartolini. Dia juga mengeluarkan cairan, ya, yang cairan ini juga untuk melumasi. Ajib. Sebagian ahli forensik mereka melihat, kalau ada permisi akramakumullah, saya banyak-banyak katakan apa? Ilmu yang sensitif. Tapi harus sampaikan. Sebagian ahli forensik mereka meneliti, kalau ada wanita mengaku diperkosa, ternyata di alat vitalnya nggak ada perlecetan sama sekali, berarti ini ridho sama ridho. Kenapa? Kalau wanita suka dengan lawan jenisnya, ya
dia akan mengeluarkan cairan juga. Untuk apa? Melindungi kedua alat vital mereka. Nah, kalau nggak ada lecet, berarti dia suka sama suka, nggak usah bilang diperkosa, nggak usah ngaku ya. Hikmahnya di antara pakai oleh ahli kedokteran, ahli forensik dari alat vital ini fungsinya apa? Kurang apa nih? Islam dan para penganutnya teliti. Wah ini rahmatullah juga demikian. Dari dari reproduksi wanita ada rahimnya, ada tuba falopinya, ada ovariumnya, ya. Yang laki-laki juga ada alat vitalnya, ada saluran apa untuk spermanya, ya, vas deferennya dan seterusnya. Hasil sebagaimana yang Anda pelajari dalam ilmu biologi, ilmu kedokteran pernah belajar ilmu pengobatan, nah, Allah ahlul Islam sudah dahului kita. Nah, ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Allah juga berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin." Coba. Ini juga ayat ini apa? Bagi mereka yang sangat tertarik dengan ilmu pengobatan, ayat ini selalu jadi bahan tadabbur semacam ayat ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sungguh kami telah mencipta manusia min sulalatin min tin. Ya, dari tanah manusia ini. Kemudian dibakar nih. Nah, wa tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian apa? Kami jadikan nutfah. Kalau Nabi Adam dari tanah kemudian demikian diproses. Setelah Nabi Adam baru pakai apa? Sperma, mani laki, mani perempuan, turunan Nabi Adam. Adapun dari Nabi Adam awalnya dari tanah. Adapun kita ya sudah mulai cairan mani laki dan mani kaum wanita. Kemudian setelah itu apa? Kami jadikan nutfah ya, sperma ya atau mani fi qararim makin. Di mana? Di rahim. Subhanallah, permisi akramakumullah. Kaum laki-laki untuk punya anak butuh proses, butuh perjuangan. Berapa banyak orang gak punya anak, berharap punya anak. Ada yang subur, laki subur, perempuannya subur, tapi apa niatnya di awal nikah? Ya, child free, gak ingin punya anak. Ingin piara boneka aja. Kan? Yang gak punya anak, pengen punya anak, yang subur gak pengen punya anak. Syukur kepada. Nah, subhanallah, wah ini butuh proses. Laki dan wanita untuk bikin anak butuh proses. Ya. Seperti laki-laki harus melalui proses seperti jima, hubungan intim, permisi, hubungan intim, dan itu pun ya akan ada penghambat-penghambat, mawani yang mencegah proses kehamilan. Ya. Allah jadikan untuk kita anak soleh solehat pertama mutlak atas izin Allah. Tapi Allah jadikan sebab sebagai wujud apa? Sempurnanya hikmahnya Allah. Ada yang sudah nikah, sekian lama gak punya anak. Ada sebabnya. Ada yang sudah nikah, anaknya Masya Allah, satu istri anaknya 15. Bagaimana kalau 4? Wah ini subhanallah, semua ada sebab. Ajib, sebabnya apa? Contoh, ketika terjadi proses hubungan intim. Ternyata permisi, alat vital kaum wanita terjadi keputihan. Banyak lendirnya. Ketika hubungan intim, ternyata lendir ini sebagai penghambat sperma untuk masuk rahim. Ya, untuk masuk rahim. Yang sperma ini subhanallah Allah jadikan dalam dalam satu cc-nya itu sudah apa? Di antaranya didapati sperma 100 sampai 120 juta sperma. Bayangin. Sedangkan sekali keluar sperma kalau sehat itu 3 cc. Berarti berapa? 300 sampai 360 juta dibuang tuh keluar. Tapi ajaibnya kalau ada keputihan, banyak cairan, sperma tadi akhirnya nggak berkutik. Terjebak oleh cairan lendir. Padahal sperma butuh perjuangan tuh. Ya, untuk lari rahim, melewati rahim yang 18 cm, tuba falopi di panjang totalnya ya sekitar 10 cm, ya. Itu butuh perjuangan. Sedangkan banyak lendir mengurangi kecepatan mereka. Belum sampai bafalopi untuk terjadi pembuahan, sudah mati duluan. Sehingga terjadilah menstruasi.
Ada yang berikutnya, keputihan ini apa? Ternyata sangat bersifat asam. Dan sifat asamnya ini ternyata membunuh sel sperma. Coba ajib. Ya Allah jadikan sebab-sebab. Dan semua ini ternyata apa? Kembalinya pola makan. Kenapa ada suami istri gak hamil-hamil? Sebabnya kalau sebab medis, kalau non medis bisa jadi karena apa? Karena ada masalah jin. Ya. Kalau sebab medis, dua hal yang terbesar. Karena hormon yang kacau. Ya. Yang kedua adalah D-dimer yang terlalu tinggi. Darahnya terlalu kental. Ini dua ini sama-sama penyebabnya adalah pola makan. Ya, gara-gara pola makan ketika sebelum menikah masih sebagai seorang wanita, gadis, laki-laki sebagai bujangan, makannya ngaco, ternyata akumulasi saat itu mengacaukan hormon dan darah menjadi kental. Nah, makanya Suyuti mengatakan darah inilah nanti yang akan membentuk sperma dan maninya wanita. Makanya kalau darahnya kotor, darahnya nggak baik, ya maka sperma laki dan mani wanita nggak sehat. Ini teorinya Asyuti rahimahullah ta'ala. Maka untuk kasus mandul, sehat itu mudah, sehat itu murah. Nggak perlu inseminasi, nggak perlu beli obat-obat hormon, penormal hormon. Bagaimana mau minum obat penormal hormon, tapi makannya masih ngaco. Karena hakikat sebab adalah makanan dia. Perbaiki pola makan Anda tanpa minum hormon, dengan pola makan Anda yang benar, itulah sebagai apa? Makanan Anda sebagai obat. Kemudian rahmatullah jami'an, kita lanjutkan ayat yang Allah sebutkan, ya bahwasannya ya Allah jadikan nutfah cairan tadi di qararim makin, di rahim. Di rahim pun nanti setelah terjadi pembuahan di tuba falopi, ya setelah terjadi pembuahan di tuba falopi, kemudian apa? Nanti zigot ini akan nempel di dinding rahim. Di qararim makin, kuat, nempel di rahim. Ini standarnya, kuat, nempel di rahim. Kalau dinding rahim tipis, lemah, akan terjadi keguguran. Kalau dinding rahim terlalu tebal, dia juga akan bagi janin. Hanya enaknya kalau normal, ya ikuti ritme, ya pola makannya. Kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah tadi jadi apa? 'Alaqah. Ya, mulai jadi 'alaqah. Oleh gumpalan-gumpalan. Ya, dari apa? 'Alaqah darah, ya, dari darah yang menggumpal, ya. Tsumma setelah jadi darah yang menggumpal baru jadi apa? Dari 'alaqah menjadi mudghah. Baru darah tadi jadi gumpalan daging. Menunjukkan apa? Kita ini dari mimma imahin, air yang hina, kemudian jadi apa? Jadi gumpalan darah, ya. Setelah gumpalan darah, jadi apa? Jadi daging prosesnya. Nah, di antaranya kalau ada kasus janin nggak berkembang, sama sebabnya apa? D-dimer terlalu tinggi, D-dimer terlalu tinggi, ya. Sehingga janin nggak berkembang. Setelah pola makan diperbaiki, darah dibersihin, janin bisa. Ada kasus ibu hamil kena eklamsi, preeklamsi, ternyata sama sebabnya darah terlalu kental. Ini rahmatullah, jadi bukan you are what you eat, bahkan you and your fetus, your janin are what you eat. Anda wahai kaum wanita dan fetus atau janin Anda itu juga termasuk cerminan dari apa yang Anda makan. Kemudian kita lanjutkan. Ya fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Setelah jadi gumpalan daging, proses berikutnya adalah jadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Setelah itu tulang tadi akan jadi apa? Dibungkus dengan apa? Otot daging. Dibungkus, ini prosesnya. Ya, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadilah akhirnya manusia yang sempurna. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW menyebutkan inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummih arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan thumma dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Sesungguhnya salah satu dari Anda itu dicipta, dikumpulkan di dalam perut ibunya arba'ina yawman selama 40 hari.
Tsumma yakunu 'alaqatan, 40 hari berkumpul cairan tadi. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan, mulailah menjadi gumpalan darah. 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian 40 hari yang ketiga jadilah mudghah, gumpalan daging. Mithla dzalik, tsumma yunfakhu fihi ar-ruh, kemudian ditiuplah ruh. Pada hari keberapa berarti? Ada 120. Nah, berikutnya apa? Hari keberapa? 20 hari ya? Pada apa? 4 bulan ya? Baik, berikutnya rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis dalam al-ahkam, disebutkan dalam al-ahkam an-nabawiyah fi sina'at tibbiyah, fayunfakhu fihi ruh, wattafaqa al-ulama ala anna nafha ar-ruhi la yakunu illa ba'da arba'at ashhur. Bahwasanya sepakat para ulama, ruh itu ya gaklah ditiup kecuali setelah 4 bulan. Ya. Kalau 4 bulan berarti apa? Ya sekitar berapa berarti 4 bulan? 120 hari. Sekitar itu. Ini yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala. Ya, Allah sebutkan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, dalam bentuk yang Allah kehendaki bagaimana mereka disusun. Mau wujudnya, wajahnya kayak apa? Ada yang wajah kita mirip kayak siapa? Itu semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya akan kita bahas, kita ulas apa? Dari hadis Aisyah, riwayat Imam Muslim, dan dari hadis Tauban, riwayat Imam Muslim, sama-sama sahih. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza ala ma'uha ma'ar rajuli ashbaha alwalad ahwalahu, wa idza ala ma'ur rajuli ma'aha ashbaha ma'amamahu. Subhanallah, kalau di sini airnya laki-laki itu lebih banyak, airnya laki-laki yaitu spermanya laki-laki lebih banyak, maka anak itu akan mirip apa? Mirip paman dari bapaknya. Paman dari afwan. Kalau apa? Airnya wanita di sini. Airnya wanita lebih banyak daripada airnya laki-laki, maka anak akan mirip dengan apa? Paman dari ibunya. Nah, dan jikalau airnya laki-laki mengalahkan airnya wanita, maka dia mirip dari paman dari bapaknya. Ya, paman dari bapaknya. Subhanallah, hadis-hadis ini disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak. Kadang satu orang Yahudi datang, kadang 3 sampai 9 orang Yahudi, kadang hampir 40 orang Yahudi tanya kepada Nabi tentang ilmu kedokteran yang dibawa Nabi. Tentang apa? Air mani laki, air mani perempuan. Setelah dijelaskan Nabi SAW, ya, seperti dalam hadis Tauban ini, apa kata mereka? Laqad saddaq, kamu telah benar. Kamu telah benar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, mereka mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi, Anda adalah Rasulullah dan Allah. Dalam riwayat yang lainnya mengatakan, hakadza qala man kana min qablik. Demikianlah orang-orang yang sebelum kamu dari Nabi mengatakan seperti jawaban yang sama. Nah, ini subhanallah, ada sebagian orang Yahudi masuk Islam. Dari ilmu kedokteran yang dibawa Nabi, mereka mengagungkan ilmu ini dan akhirnya atas kehendak Allah subhanahu. Nah, ini subhanallah, ilmu pengobatan tibbun nabawi, ilmu yang dibawa Nabi juga merupakan apa? Bahan dari dakwah. Apalagi kalau kita menerapi mereka, orang-orang yang selain kaum muslimin, kita terapi. Yang mereka dalam keadaan lemah iman, juga lemah fisik, membutuhkan nasihat, membutuhkan terapi dengan ala pengobatan tibbun nabawi. Dakwah. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian dari dua hadis ini
nampak dua hadis ini bertentangan. Nampak hadis Aisyah dan hadis Thauban bertentangan. Ya. Akan tetapi dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga Al-Hafidz Ibnu Al-Arabi menjadikan rumus. Ya, menjadikan rumus yang akan kita bahas. Kapan tulis? Baik. Akhirnya mereka menjadikan rumus. Rumus yang disebutkan persis oleh siapa? Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Arabi. Ingat ya, Ibnu Arabi, ya lamnya. Jangan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi nanti termasuk ulama sesat. Ini Ibnu Arabi. Rumusnya apa? Rumusnya pertama. Kalau sperma laki-laki, ya, sperma laki-laki itu banyak, sperma laki-laki lebih banyak, kemudian permisi yang ejakulasi, yang keluar duluan, ejak, itu juga laki-laki. Maka dari proses apa? Dari proses jima atau hubungan intim. Maka anaknya apa? Hah? Anaknya laki-laki mirip siapa? Paman dari bapaknya. Laki-laki mirip paman bapaknya. Paman dari abinya. Baik, berikutnya. Sekarang mani wanita. Mani wanita dominan. Kemudian yang ejak wanita duluan. Maka apa? Nah, perempuan paman dari ibunya. Itu ahwal. Paman ibu. Kalau ini apa? A'mam. Mirip a'mamnya. Kalau ini mirip ahwalnya. Baik. Berikutnya, yang ketiga, kalau sperma laki lebih banyak, tapi yang ejak wanita duluan. Maka apa? Anaknya perempuan. Anaknya perempuan terus mirip? Mirip? Paman dari siapa? Paman dari? Banyak, ini lebih banyak. Paman dari bapak. Baik, berikutnya, ya, kalau sekarang sperma laki kurang. Sperma laki kurang, yang ejak laki duluan. Yang ejak laki duluan berarti apa? Ini sperma laki kurang berarti yang lebih adalah maninya wanita. Mani wanita lebih. Balikan dari ini. Ejakulasi laki-laki duluan berarti anak apa? Anak laki mirip siapa? Paman dari siapa? Paman dari ibu. Wal. Ini yang jadi masalah. Kalau apa? LGBT. Gak jadi ini, gak nyambung. Nah, jadinya apa? Jadinya permisi hubungan intim lewat dubur. Ini termasuk kaumnya Nabi Lut alaihissalam pertama kali yang melakukan adalah kaumnya Nabi Lut. Gak ada sebelum kaum Nabi Lut. Dan mereka kaum LGBT adalah
menghidupkan kejelekan kaumnya Nabi Lut. Sampai gak ada dosa yang sekali laknat, 3 kali laknat langsung selain kaumnya Nabi Lut. La'anallahu man amila qauman Lut, la'anallahu man amila qauman Lut, la'anallahu man amila qauman Lut. Ya, man amila amala qaumin Lut. Ya, nah ini rahmatullah jami'an. Coba, ini rumusnya. Ya, baik. Ini dari kulasah pembahasan hadis dari Aisyah dan Tauban riwayat Imam Muslim diringkas oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Al-Arabi. Sekarang dari pengobatan modern menambahkan misi ya. Gak ada yang jomblo kan ya? Yang jomblo kan? Oh, ada yang jomblo. Resmi jomblo cepat. Baik, berikutnya sekarang kalau sperma laki-laki banyak, yang ejak laki-laki duluan. Sperma laki-laki lebih banyak, lebih kental. Ya, dia lebih kental, kemudian ejak duluan. Ini berarti laki-laki. Sekarang anak kasih soal. Ya, sekarang antum punya anak, apa antum? Apa aja anak antum? Perempuan dua-duanya, pengen laki-laki enggak? Masih pengen kan? Belum stop kan? Oke. Kalau pengen anak laki-laki berarti cara antum apa? Caranya antum bagaimana kalau pengen punya anak laki-laki? Pertama, rezeki dari Allah. Tapi ada sebab di sini. Antum sudah tahu ilmunya. Antum sekarang udah tahu ilmunya, tinggal praktek. Prakteknya nanti malam. Praktek di sini gimana? Antum punya 2 anak perempuan. Sebentar lagi pengen punya anak laki-laki. Sebab yang antum ambil apa dari hadis ini? Dari ringkasan para ulama. Enggak, caranya gimana caranya? Siapa yang ejak duluan? Kalau pengen jenis kelamin berarti siapa yang ejak duluan? Siapa yang ejak duluan? Berarti antum dulu. Istri, selama istri belum hamil, jangan boleh mendahului antum. Itu satu. Permisi akramakumullah, permisi. Ini sudah uji coba. Jadi teman-teman yang sibuk di bidang kedokteran juga nyoba. Subhanallah, permisi ya. Cari posisi yang paling dalam. Gak usah dibayangin. Soal anil kaif bid'ah. Soal bagaimana itu bid'ah. Nanti gak usah dibahas. Baik, itu ilmu ya. Berarti caranya apa? Itu kalau pengen jenis kelamin, siapa yang ejak duluan. Kalau pengen mirip siapa, maka usahakan dia cairannya lebih kental. Kalau misalkan antum pengen punya anak laki-laki, mirip kayak anak laki-laki jenis kelaminnya, tapi pengen mirip kayak antum. Berarti caranya apa? Antum konsumsi makanan herbal-herbal yang bikin antum semakin kental. Antum duluan dan cairan maninya semakin kental. Contohnya apa kata Ibnu Qayyim, di antara bikin kental daging warna merah, ikan yang segar, ya. Kemudian apa? Tukhtoh, serbuk kurma, ya. Dan kemudian juga madu dan lain sebagainya. Bisa difahami? Gara-gara penjelasan kayak gini, Masya Allah, berapa orang bisa masuk Islam? Andaikan Hippocrates masih hidup, bisa jadi Hippocrates masuk Islam. Bapak kedokteran Yunani, 700 tahun sebelum Nabi lahir, ya. Andaikan hidup zaman sekarang, bisa jadi dia ya masuk Islam. Lihat apa? Hikmah yang dibawa Nabi SAW. Kemudian rahmatullah jami'an. Yang berikutnya, Nabi SAW juga bersabda, ya, ketika ditanya oleh mereka orang Yahudi, bagaimana maninya laki-laki bandingi bagaimana maninya wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya wanita itu putih dan kental. Dan dari Nabi. Berarti kalau ada air mani encer, tidak sehat. Nah, tidak sehat. Kemudian air mani warnanya kemerahan, berarti nggak sehat. Makanya Nabi menyebutkan harusnya apa? Putih, apa? Dan kental. Standarnya. Wa ma'ul mar'ati, adapun air maninya wanita, raqiqah safra, encer dan kekuningan. Dalam riwayat amra, encer, agak kemerahan. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Al-Baihaqi,
dengan perawi yang thiqat, kata dalam lafadz lainnya disebutkan Nabi apa? Faminha, dari air maninya laki-laki, faminha faminha al-idham wal asab. Dari spermanya laki-laki nanti akan menjadi apa? Akan menjadi tulang dan saraf. Air maninya kita nanti akan jadi cikal bakal di janin sebagai apa? Tulang dan saraf. Itu kita harus beriman. Nabi yang bilang. Gak heran kalau antum sudah besar, antum nikah, antum jadi apa? Tulang punggung keluarga. Kenapa? Dari sperma sudah apa? Tulang dan saraf. Yang mana saraf termasuk alat gerak aktif untuk menggerakkan apa? Merangsang otot dan tulang. Ya. Kemudian adapun dari air maninya wanita, faminha al-lahm wad-dam. Dari airnya maninya wanita akan menjadi apa? Daging dan darah. Gak heran kaum istri marah sama suaminya. Ini darah daging. Ini rahmatullah. Kemudian di sana ada asyahm. Syahm itu termasuk lemak. Kita juga punya lemak, disebutkan oleh para ulama. Lemak ini untuk kontrol panas pada tubuh kita. Lemak. Sekarang kita masuk dzikr awam wal mafasil. Penyebutan tentang tulang dan persendian. Tulang dan persendian. Jumbul paling sering, paling gak enak sakit. Apa? Dirian. Barakallahu fiik. Jumbul cepet nih. Nah, dzikr al-awam wal mafasil. Penyebutan tentang tulang dan persendian. Tulang dan persendian. Nah, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana dalam disebutkan melalui apa? Wahyu melalui Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi telah bersabda annahu khalaqa kulla insanin min bani Adam ala thalathimi'ah wa sittina mafsalan atau mifsalan. Nah, hadis tentunya hadis yang sahih. Nah, Nabi sudah nyebutin, ini stempel dari Nabi. Dari malaikat Jibril sampai apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah menyampaikan coba bahwasannya dia Allah, dia menciptakan masing-masing manusia. Bayangin. Allah menciptakan semua manusia. Apa? Dari manusia, dari anak Adam ini apa? 360 sendi. Adapun kedokteran modern ya mengatakan bahwasanya sendi kita itu antara 250 sampai 350 sendi. Perkiraan. 250 sampai 350 sendi. Tapi kalau ini Nabi yang menyampaikan, ilmu pasti. Kita harus yakin wahyu. Nabi sudah stempel bahwasanya sendi kita 360 sendi. Kullu sulami minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu ada padanya sedekah. Termasuk bayar sedekahnya kita, sholat duha. Termasuk sedekahnya kita, apa? Subhanallah, jalan ke masjid, bayangin. Semua sendi kita bersedekah. 360 sendi, coba bayangin gerak. Makanya jalan kaki ke masjid sama naik motor ke masjid beda. Kalau naik motor ke masjid ngegas, sendinya hanya berapa yang gerak? Lain sama jalan kaki. Barakallahu fikum. Lain sama naik mobil. Nah, ini rahmatullah, ini konsep. Berarti ilmu anatomi fisiologi, sendi manusia ada 360 sendi. Kita pernah dikatakan, berapa sendi manusia? 360 sendi. Gak usah pakai perkiraan lagi. Kenapa? Nabi sudah bilang, kullu insan. Setiap manusia, kecualikan, setiap manusia sendinya 366.
Ini rahimahumullah jami'an. Wa juga riwayat Abu Nu'aim dari Aisyah juga dengan perawi yang thiqat, ya, bahwasanya rakaba ibnu Adam, ya, rukiba ibnu Adam ala 360 mafsalan aw mifsalan. Nah, bahwasanya dalam riwayat yang banyak demikian menunjukkan manusia 360 sendi. Tidak ada dalam hadis yang lainnya yang menunjukkan perubahan angka. Sama 360 sendi. Nah, kemudian lanjut Asyuti rahimallahu taala juga menyebutkan ada di antara sendi-sendi, maksudnya beliau sebenarnya sangat detail sekali. Beliau sangat detail dan ilmu anatomi juga di zamannya yang tahun 900 Hijriah sudah bisa dikatakan ilmu yang sangat komplit, mutaakhir di zamannya. Sangat mutaakhir di zamannya. Beliau disebutkan ada sendi-sendi namanya apa? Seperti antara tulang ar-rusuk wasaid. Ini rusuk. Ini namanya rusuk. Ro, sin, ghain. Ya. As-said ini daerah said. Kemudian ada mifsal asr, ya. Atau usr, yaitu apa? Sendi yang pergerakannya sedikit juga disebutkan, didetilin. Kita nggak perlu bahas. Kemudian ada mifsal idham al-qas. Ada sendi tulang yang modelnya seperti gunting. Ada apa? Yaitu sendi yang ada di antara tulang rahang. Ini sendinya. Makanya ada orang kadang sakit sendi di sini. Ada apa? Radang rematik bukan di kaki, tapi rematiknya di sini. Ada. Ada orang sama Allah ya seperti apa? Allah jadikan seperti apa? Di antaranya mereka menguap, nguapnya berlebihan. Makanya nguap itu ditahan. Ya, jangan dipuas-puasin. Setan sudah tertawa, ya, syukurin gitu. Ya. Ngejek setan nih. Nah, kalau nguap ditahan. Sebagian orang nguap kebablas, gak ditahan. Subhanallah, sel sendinya keluar. Sehingga apa? Mangap gak bisa balik. Kenapa? Selisih sunnah Nabi SAW. Semuanya hikmah. Allah jadikan apa? Kita kalau nguap ditahan. Jangan dipelongin. Ya, ditahan. Juga demikian kenapa? Kalau ternyata kita pelongin, keluar sendi dari tempatnya. Kalau sudah mangap keluar, gak bisa balik. Bagaimana cara membalikannya? Gak sembarangan, ada caranya. Ya, tangan kita dibungkus kain yang tebel, ya, kemudian ditarik, dipasin, nanti jempretnya seperti jempretan tikus. Kalau tangan kita nggak dibungkus, tangan kita bisa patah dan luka. Kuatnya jempret. Coba. Ini hikmahnya rahimahullah jami'an. Wah, disebutkan di sini apa? Mifsal idham al-qas. Sendi gunting. Ya, sendi tulang gunting. Kemudian juga ada istilahnya juga ada sendi-sendi yang lainnya, ada apa? Akar as-solb, ada tulang punggung. Ya, ada tulang punggung yang di situ juga ada bantalan saraf. Mereka juga bahas bantalan saraf. Kalau ada HNP, ada masalah bantalan saraf, ya ternyata mereka juga sudah membahas. Kemudian yang berikutnya tafsil al-idham, rincian dari tulang-tulang. Mereka sebutkan pertama al-jumjumah. Ya, al-jumjumah ya adalah termasuk tulang tengkorak kepala kita. Sebutkan mereka murakkabatun min sab'ati idham. Yang mana ini dari 7 tulang. Jalan zaman. Arba'atun kal judron, yang 4 itu seperti dinding. Wa wahidun kal qaidah, yang 1 itu seperti tiang. Wal baqiyan, adapun 2 yang lainnya yata'allaf minha al-kahf. Adapun yang 2 yang lainnya itu tempat menggantungnya apa? Tempat menggantungnya apa? Di antaranya otak. Nah, wa ba'dhuha masy'ub,
ada yang selainnya bercabang-cabang. Kemudian berikutnya al-leha al-a'la. Al-leha al-a'la yaitu tulang rahang bagian atas. Tulang rahang bagian atas. Kemudian al-yad, tulang tangan, al-unuk, tulang leher. Ya. Kemudian at-turquwah, at-turquwah termasuk apa? Klavikula. Ini klavikula, tulang rusuk bagian paling atas. Makanya Nabi bersabda, "Khuliqatil mar'ah min dil'ir rijal." Wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuknya laki-laki. Dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Dan tulang rusuk yang paling kuat, yang paling keras, apa kata Nabi? A'la, yang paling atas, yaitu klavikula. Paling keras nih. Dan wanita dari tulang rusuk, bengkok. Makanya Anda mencintai istri Anda, mencintai kaum wanita sebagai istri Anda, jangan pernah berharap kesempurnaan. Selalu akan Anda dapati kebengkokan. Gak usah, subhanallah, udah saya mau percaya sama istri. Yang pada kepala Anda, apa? Karena memang bengkok. Sebaliknya ada kaum wanita yang lebih utama daripada laki-laki. Justru laki-lakinya yang bengkok gak karuan. Nasihati sama istrinya masih bengkok. Nah, ini rahmatullah, wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dan yang paling keras tulang atas, klavikula. Artinya apa? Ada wanita yang lembut, ada yang nanti agak keras. Keras-kerasnya wanita, kalau Anda balas dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya, itu judge, gelas-gelas kaca. Kalau antum ngomong dikit, mereka pecah. Keras-kerasnya mereka, tapi apa? Mereka mudah tersinggung. Hanya hati-hati, simpan kata-kata Anda yang kasar kepada kaum wanita. Ya. Pak ini, alhamdulillah, Allah melalui lisannya Nabi hanya mengatakan apa? Tulang rusuk bengkok, dan yang paling keras adalah tulang apa? Rusuk paling atas, klavikula, mending. Coba kalau tulang rusuk, tulang betis. Udah kalang kabut kita orang. Ini rahmatullah jami'an. Pak intinya di sini apa? Dalam hadis disebutkan bahasa-bahasa apa? Ya tulang rusuk. Berarti apa? Nabi juga menyebutkan di situ ada anatomi. Anatomi manusia punya tulang rusuk. Dan yang paling keras bagian atas. Nabi paham. Dan ilmu yang dibawa Nabi tentunya apa? Dari wahyu. Nabi gak belajar ilmu kedokteran. Ya, gak belajar ilmu anatomi. Tapi kalau wahyu yang sama oleh malaikat Jibril, kita harus imani ilmu yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga as-sadr, juga tulang dada. Ya, ini sebenarnya dibahas oleh Asyuti. Ya, tulang rusuk ada berapa, kemudian tulang dada, kemudian ada di antaranya sadr. Sadr itu seperti ada di dada juga. Sadr ini ada 12 pasang. Kemudian apa disebutkan? Dan di sana ada idham al-qas. Idham al-qas yaitu apa? Di antaranya sternum, pisau ke bawah. Paham betul dia bahasa ilmu kedokteran dan anatomi. Padahal tahun 900-an Hijriah. Meninggalnya tahun 900. Berarti sebelumnya dia apa? Belum 900 sudah paham. Mereka akan ilmu anatomi, fisiologi. Kita nggak perlu sebutkan berapa jumlahnya. Ya, ini hanya kita kupas apa kata mereka. Allah sangat apa? Mendalami ilmu pengobatan. Kemudian juga ad-dhahr, ya, ad-dhahr seperti punggung. Sebutkan punggung ada apa? Sab'a asyara faqrah, ada 17 faqrah, tulang punggung, ya. Wa arba'ata wa ishrin dil'an, dan ada 24 dil', ada 24 tulang rusuk. Wah ini kata mereka. Kemudian ada apa? Ada ajz. Ajz yaitu seperti apa? Os sakrum, tulang pada yaitu tulang ekor. Kemudian ada rijel kaki. Sebutin sama mereka kaki. Ya, kalau bahasa sekarang ada istilahnya karpal, metakarpal, halang. Ternyata mereka juga sama menyebutkan seperti demikian. Terus tumit juga mereka sebutkan. Ini semua masuk dalam pembahasan sendi. Kemudian kita lanjutkan dzikr al-asab wal adhal. Tentang penyebutan al-asab yaitu saraf, wal adhal. Adhal itu seperti otot. Saraf itu umum. Saraf itu umum.
Tetapi Nabi menyebutkan satu saraf khusus. Hadis apa? Hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, disahkan Syalbani, disahkan oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala. Ketika apa? Menyebutkan kasus nyeri pada pinggang, nyeri pinggang, ischialgia. Ketika disebutkan pakai ekor kambing, ya. Nabi sebutkan apa? Ilaju irqin nasa. Obatnya irqin nasa. Ya, irq itu termasuk saraf. Ya. Dan saraf ini adalah bagian dari al-asab. Ya. Saraf itu umum dari kepala sampai kaki ada saraf. Dan di sini ada nasa. Maka salah kalau ada orang bilang irkun nisa. Salah. Kalau nisa itu wanita. Tapi yang betul adalah nasa. Apa artinya nasa? Nasa itu saraf yang berada di pinggul sampai ujung jemari kaki. Namanya nasa. Makanya gangguan saraf yang terjadi dari pinggul sampai ujung jari kaki. Obatnya dengan ekor kambing. Nah, ini ada di antaranya saraf yang disebutkan Nabi, nasa. Itu adalah masuk salah satu jenis saraf. Kemudian kata Asyuyuti rahimahullah, wa jami' asabul badan 38 zaujan wa fardan la akhun lah. Ya. Eh, jumlah di badan dari saraf itu ada 38 pasang. Ada 38 pasang. Adapun jami'ul adhal badan, total dari otot di badan itu ada 529 adlatan. Ada 529 otot. Saraf ada berapa? 38 pasang. Adapun otot ada 529 otot. Ulama kurun ke-9 sudah menyebut. Kemudian disebutkan dalam syariat tentang apa? Fikr al-uruq, penyebutan tentang al-uruq. Al-uruq termasuk bagian dari pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dari surat Qaf ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat padanya dari apa? Dari hablil warid. Ini syahidnya. Hablil warid. Apa itu hablil warid? Hablil warid maksudnya adalah al-warid al-waddaji. Yaitu apa? Vena jugularis. Vena jugularis. Kita kalau ngomong otot keluar nih. Dan kami lebih dekat daripada apa? Vena jugularis. Berarti di sini apa? Ada hablul warid dalam hadis, dalam ayat. Adapun dalam hadis, Nabi waktu itu ketika diracuni oleh wanita Yahudi ya, Zainab bintul Harith, yang kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan akhirnya wanita ini masuk Islam. Ketika wanita ini waktu itu meracuni Nabi SAW dengan paha kambing, kesukaan Nabi, dilumuri dengan racun. Kemudian ada sahabat yang sudah terlanjur makan banyak. Kata Nabi apa? Cukup, daging ini sudah diracuni. Kenapa? Karena daging ini berbicara mengabarkan kepada Nabi sebagai wujud mukjizat untuk Nabi SAW. Daging ini bicara bahwasanya dia sudah diracuni. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, cukup, jangan makan lagi. Ya Rasulullah, aku sudah makan banyak. Gak lama kemudian sahabat ini namanya Bishr bin al-Barra, dia meninggal. Diteliti oleh dokter yang ada di masa itu, seperti yang ada di zaman Nabi, ada namanya dokter namanya Abu Ramtah, juga Al-Harith, ya, Al-Harith bin Kaldah, ya, mereka menyimpulkan bahwasanya apa? Bahwasanya pembuluh darah aortanya dia sudah pecah. Ya. Juga ketika Nabi SAW 3 tahun kemudian dimunculkan efek racun ini, dan waktu itu Nabi SAW setelah keracunan daging ini, para sahabat melihat bahwasanya langit-langit Rasulullah warnanya sudah kebiruan. Ya, kalau orang keracunan, lidah dan langit warna kebiruan. Dan Rasulullah sudah langitnya warna kebiruan. Sebagai sinyal apa? Sudah banyak stagnasi
peredaran darah. Darah banyak tersumbat dan liver sudah lemah. Sudah melihat. Dan sampai Nabi SAW ketika meninggal di pangkuan Aisyah, Nabi berkata, "Ya Aisyah, inna abhari qattaqatta'at." Wahai Aisyah, sesungguhnya pembuluh darahku sudah putus dan pecah-pecah. Tentunya ini apa? Kabar dari malaikat Jibril alaihissalam mengkabarkan kondisinya Nabi SAW. Berarti Nabi juga menyebutkan di situ ada pembuluh darah aorta, abhar. Ya, nah, ini rahmatullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian, insya Allah yang terakhir disebutkan oleh Asyuti rahimahullah bahwasanya organ itu dibagi menjadi dua. Ra'isah wal khadimah wal mar'u wa ra'isah wal khadimah wal mar'usah. Ada organ inti yang mengendalikan dan ada organ yang dikendalikan. Organ yang mengendalikan dibahas oleh kedokteran Islam, organ yang mengendalikan adalah jantung kita. Perlu diperhatikan. Organ yang mengendalikan kita adalah jantung kita. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Ibnu Sunni, Abu Nuaim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah telah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya pada jasad ini ada mudghah, ada gumpalan daging. Ya, ada gumpalan daging. Jika gumpalan daging ini baik, maka jasad ikut baik. Jika gumpalan daging ini rusak, maka jasad ikut rusak. Rusak dari sisi apa? Kalau jasad, maksudnya gumpalan daging jantung ini baik, iman kita baik dari sisi iman dan nggak lepas, baik dari sisi fisik. Kalau jantung dari sisi fisik kita rusak, ginjal juga kena, liver juga kena. Nah, kalau orang Cina pakai teori pusing, ya sama. Ada teori saling apa? Saling menekan, saling mendolimi. Nah, ini mereka juga memahami yang demikian. Makanya di antara rahmatullah, ya, ar-raisah yang mengendalikan kita adalah apa? Jantung. Ya, jantung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun." Nah, ini Allah menyatakan bahwasanya mereka itu punya hati gak paham. Mereka punya hati tapi gak paham. Dan mereka punya mata tapi gak bisa ngelihat. Dan mereka punya telinga tapi gak bisa dengar. Dan mereka ini apa? Seperti binatang. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ulama dari sini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari ayat ini difahami bahwasanya letaknya akal adalah di jantung. Ya, letaknya akal di jantung. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahun. Mereka punya jantung tapi nggak paham. Ya. Dan ada yang mengatakan seperti Ibnu Qayyim, antara akal dan jantung satu kesatuan. Paling ada proses. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka yang mengendalikan kita adalah jantung. Sesuai dengan hadis ini. Kalau jantung ini baik, kita ikut baik. Kalau jantung ini rusak, kita ikut rusak. Baik dari sisi iman, baik dari sisi fisik. Ya, ini saja yang bisa kita lakukan dari pembahasan tentang ini dan dalam kedokteran Islam. Lebih cepat. Pertanyaan pertama, saya perempuan usia 40 tahun lebih, sering sakit kepala, adanya kajian konsultasi. Sering sakit kepala, sudah pernah di CT scan,
MRI sekitar 5 tahun lalu, namun tidak ditemukan penyakit. Mengapa terjadi dan bagaimana pengobatan secara syar'i? Ya, pola makan normal, tinggi 166 cm, berat 63, dua anak perempuan. Nah, usia 40 tahun lebih, tapi sering sakit kepala. Ya, di CT scan nggak ada apa-apa. Perlu dua hal yang Anda lihat, dari sisi medis dan non medis. Dan pengobatan Tibun Nabawi menjelaskan pengobatan medis dan non medis yang sebagaimana dibimbing Nabi SAW. Anda lihat, kalau misalkan kita lihat dari sisi non medis, Anda lihat tiga hal yang Anda lihat, ya, tiga gejala ketika Anda dalam tiga kondisi ini. Gejala ketika Anda dalam tiga kondisi ini. Pertama, ketika Anda dalam keadaan sadar, ya, Anda sering nggak sholatnya mantur, kemudian melakukan hal-hal seperti hal-hal yang seperti nggak masuk akal, atau menyukai kemaksiatan dan tidak mengingkarinya dan lain sebagainya, perlu dilihat. Ya ini, ahli ruqyah ada di sini. Kemudian lihat tanda dalam keadaan Anda kondisinya tidur, sering mimpi menakutkan apa enggak, lihat binatang-binatang yang binatang buas, lihat makhluk halus yang seram dan lain sebagainya. Dan kondisi yang ketiga, ketika Anda diruqyah, baik ruqyah mandiri atau diruqyah orang lain, ada dampak atau efek. Berarti apa? Ketahuilah, pusing Anda bisa jadi terus non medis. Jika pusing Anda pusing medis dan tidak nampak di CT scan, nggak nampak, di ronsen nggak nampak, Seperti apa? Jika pusing Anda karena apa? Kasus medisnya adalah dalam bahasa ilmu kedokteran klasik adalah seperti kasus menumpuknya uap di kepala, menumpuknya uap di kepala, uap di kepala. Sebagaimana telah kita ulang berkali-kali, ketika ada laki-laki badu yang badannya keker. Saya bayangin ya, laki-laki badu, kalau kita sebut badu, kalau Anda lihat langsung orang badu seperti apa, ya, makannya hariannya nggak ada makan minuman instan, susu onta, daging onta, kambing, kurma, zaitun. Dan Nabi melihat badannya keker, kuat. Sampai kami pernah dapati ketika kami ketemu dengan salah seorang dokter, kepala puskesmas, kami ziarah ke rumahnya, kata dia apa? Wallah ya Abdurrahman, saya pernah nyuntik anak 12 tahun, saya suntik jarumnya patah 2 kali. Orang badu zaman sekarang, apalagi badu zaman lalu. Nah, tanya ibunya apa rahasianya? Sering minum susu onta. Itu wajib. Sampai ada yang dioperasi di bios gak pingsan-pingsan. Rahasianya minum susu onta. Nah, oh ini badannya keker, Nabi makanya takjub. Dan Nabi tanya kepada badu ini, ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Kemudian Nabi saking kagumnya Nabi penasaran tanya, kepo. Nabi tanya, pernahkah dia mengalami dua penyakit yang akan disebutkan ini? Penyakit yang sangat ringan. Tanyai, hal asobaka umumil dam? Apakah kamu kena umumil dam? Kalau orang nggak bahasa Arab, salah nerjemahkan, apakah kamu pernah dilamar umumil dam? Padahal umumil dam bukan namanya ibu-ibu. Subhanallah, apa? Kemudian orang Badu tanya, ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Bukan siapa umumil dam. Menunjukkan apa? Orang Badu paham bahasa Arab. Kemudian kata Nabi apa? Harun bainal jild wal adhalat. Yaitu demam atau panas antara kulit dan otot. Apa kata orang Badu? Ma'asobani umumil dam abada. Aku gak pernah kena demam. Demam aja gak pernah, seumur-umur. Kemudian Rasulullah lanjut bertanya lagi, hal tasodda'ta, apakah kamu pernah kena pusing? Ya, orang Badu tanya, sudah, apa itu pusing? Kemudian Nabi jelaskan, rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab, yaitu angin yang numpuk di kepala dan tertimbun di saraf dan menekan saraf. Ini kalau ibu punya masalah seperti ini, ya, berarti ada kemungkinan ibu banyak anginnya di kepala, neken saraf, muncul di CT scan.
muncul di scan. Dan kata orang Badu, aku nggak pernah kena pusing. Apa kata Rasulullah setelah orang Badu ini pergi? Hei para sahabat, kalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Seumur-umur nggak pernah sakit. Alhamdulillah, syukur kita yang pernah sakit. Jangan mencela demam, jangan mencela penyakit kita. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, pusingnya berarti karena apa tadi? Karena uap yang numpuk di kepala. Uap numpuk di kepala karena apa? Karena makanan kita. Biasanya ibu lihat kalau ibu ternyata mengalami apa? Selain pusing, kemudian disertai sendawa, jantung seperti sesak, tahuilah itu betul-betul uap sangat tumpuk di tubuh. Gampang pilek, tidur suara ngorok, ini berarti betul-betul numpuk ya, uap di tubuh Anda. Keluarkan uap tersebut, baik dengan herbal, pola makan, atau dibekam, difasdu, didonor, silahkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wah, jenis pusing itu banyak. Bukan semua pusing itu seperti yang disebutkan Nabi tadi, bukan. Ini salah satu jenis pusing aja. Ada orang pusing pendapatannya lagi berkurang, ya kan? Ada yang pusing ketika apa? Istrinya ngomel-ngomel, pulang ngopi, saya pusing. Menghilangin stres saya apa ngopi. Nah ini beda-beda. Adapun pusing yang disebutkan Nabi di sini adalah pusing yang karena pola makan, kenapa? Uap yang numpuk di kepala. Kemudian disyarah Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka lihat, Anda dari mana? Dari non medis atau medis? Kita cari solusi. Bagaimana solusi tips syariah? Sekali lagi kita nggak usah bilang syariah, nggak usah ala Nabi langsung. Kenapa? Karena kita jawab kadang ada hadisnya, kadang nggak ada hadisnya, kadang pengobatan klasik. Kenapa? Semua tibun nabawi pasti masuk kedokteran Arab klasik. Tetapi kedokteran Arab klasik belum tentu masuk tibun nabawi. Ya, yang ada yang betul-betul dari Arab klasik tanpa ada dalilnya dari Nabi. Bagi istri yang menjelang atau sudah menopause agar bisa tetap harmonis tanpa harus memperkenankan suami berpoligami. Hanya ibu-ibu atau? Nah, di sini apa? Kalau istri menopause, gimana caranya biar bisa tetap melayani suami? Ya, tetap melayani suami dan istri nggak mau dipoligami. Bagaimana caranya? Pola makan dijaga, ya, pola makan dijaga biar wajah Anda tetap glowing tanpa resep-resep beli resep glowing. Bagaimana ucapan di balik istri yang glowing ada suami yang gulung kuming. Apa? Mahal resepnya glowing. Ya, Anda mau glowing-glowing dari luar, tapi kalau darahnya kotor gara-gara makanan, ya tetap nanti cepat penuaan, muka keriput, permisi sampai bagian dalam alat vital juga bahkan lemah. Ya, juga termasuk apa? Syahwat ikut down. Kenapa? Hormon sudah mulai turun, pola makan tambah ngaco. Nah, maka ketika usia 40 tahun, bukan hanya agama yang Anda perhatikan, makanan juga harus diperhatikan juga. Usia 40 tahun saatnya kalau makan lebih hati-hati. Ya, resep awet muda, pola makan. Kemudian kalau Anda berarti menopause, berarti sudah banyak penurunan. Kalau Anda menurun, berarti perlu dinaikkan. Naikannya pakai apa? Resep-resep untuk menaikkan apa? Tubuh Anda, yaitu apa? Sifat panas pada diri Anda, menguatkan pengapian ginjal pada diri Anda. Konsumsi apa? Jahe merah, betul so. Kemudian juga demikian, di balik itu istri nasehatin suami biar matanya nggak jelalatan. Kalau matanya jelalatan, suami istri cantik kayak apa? Nggak ada kurang-kurangnya. Walaupun diizinin nikah 4, tetap nggak ada kurang-kurangnya. Ya, maka apa? Ini suami yang perlu diruqyah. Karena kemarin ada Idul Adha, cek kolesterol 220. Sebaiknya pengobatannya apa? Ini Idul Adha ini memang di antara kasus yang muncul adalah menunjukkan penyakit dari makanan yang dimakan. Di antara Idul Adha yang muncul apa? Batu ginjal, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ini paling sering. Kenapa? Karena makanan yang dimakan rata-rata seperti itu. Berarti cara menurunkannya apa? Konsumsi pendinginnya. Ya, seperti pendinginnya bisa Anda pakai apa? Rendaman gandum utuh bisa. Bisa Anda pakai apa? Bunga rosella.
3 bunga rosella direndam, teduh dengan air panas, biarin 15 menit kemudian dikonsumsi. Bisa untuk tensi, kurangi kencing manis, kurangi kolesterol, kurangi asam urat, ngencerin darah. Satu herbal berapa penyakit sekaligus kita ya pakai cara satu herbal tersebut. Hanya sehat itu mudah, sehat itu mudah. Mohon jelaskan pantangan makan dan saran makanan sehat bagi penderita stroke ringan. Pertama, biarin orang yang stroke ringan ini untuk apa? Darahnya dijaga selalu dalam keadaan encer, tidak kental. Kalau darah dia kental, stroke-nya akan tambah parah. Akan bisa juga potensi stroke berulang. Ya, cara menjaga darah tetap encer apa? Pertama, hindari makanan yang sifatnya manis pekat. Dari buah-buahan manis pekat seperti apa? Durian, kelengkeng, itu manis pekat. Dari makanan seperti apa? Banyak nasi dan coklat-coklat. Ya, ini manis pekat. Nah, kemudian apa? Terapi rutin, bisa fasdu, bekam, ya. Untuk apa? Agar dijaga apa darah tetap encer. Jangan lupa tetap dilakukan terapi, gerakan, ya fisioterapi mandiri, ya dari yang kecil, organ kecil, kemudian besar, diputar-putar, kemudian ditekuk, terus kemudian ke atas, putar. Ya jangan lupa di sini ada sarafnya jantung, ya tekan, terangsang. Kaki juga demikian. Kenapa? Kalau jarang digerakkan, akhirnya darah nggak lancar, akan tangan, kaki akan bengkak, menunjukkan apa? Regulasi cairan. Semoga Allah sembuhkan. Saat menjelang usia 50 tahun, apa saja kelemahan organ tubuh pada wanita yang harus diantisipasi sejak dini? Pertama, organ pencernaan secara umum. Kalau organ wanita, seperti yang apa? Yang dibutuhkan diantaranya apa? Kalau pencernaan salah, rahim ikut bermasalah. Ya, rahim ikut bermasalah. Juga diantaranya yang muncul apa? Juga tensi dan lain sebagainya. Ya, juga terkait kalsium karena dia punya banyak anak. Kalau kewanitaan juga demikian, organ kewanitaan juga dengan pola makan. Sudah usia 50 tahun masih aja sering keputihan. Nah, apa? Pola makannya benar tuh jaga. Bagaimana pola makannya? Simak di link YouTube kami dengan judul Dahsyatnya Kombinasi. Ini dengan pola makan ini ya, Anda yang kira-kira muda tetap awet muda, yang tua tetap awet tua, minimal nggak cepat tua lagi. Apa yang menyebabkan darah kental? Tadi ya, makanan yang manis, kebanyakan karbo, kebanyakan gula. Kalau Anda batuk, batuknya sudah kering, seperti orang kena COVID, batuknya kering kayak lem. Dan darah juga kental. Resepnya simple. Kalau pakai caranya Ibnu Qayyim, pakai resep namanya sakan jabin. Apa itu sakan jabin? Mengkombinasi minuman atau resep minuman yang manis dengan masam. Contohnya apa? Cuka dengan madu. Cuka dengan madu. Air hangat. Itu subhanallah 1 kali 2 kali sudah banyak perubahan. Saya sudah pernah melakukan inseminasi dan bayi tapi saudara belum berhasil. Nah, belum berhasil walaupun sudah inseminasi, sudah mahal, belum berhasil lagi. Makanya jangan jadikan pengobatan seperti ini apa? Pengobatan alternatif. Jadikan pengobatan ini pengobatan utama. Jadi apa? Anda ngirit, efisien, ekonomis. Gak usah ke sana kemari, gak usah keluar negeri, gak usah pakai pil-pil hormon yang mahal, gak usah pakai Masya Allah inseminasi. Cara yang mudah. Sebagian dokter aja Masya Allah paham. Dokter obsgin, ada wanita kena kista, ada juga kena miom. Sebagian mereka menasihatkan, udah nggak usah dioperasi, perbaiki pola makan Anda. Itu paham sebenarnya. Nah, juga demikian, sering kami dapati beberapa kali Alhamdulillah dari beberapa pasangan hidup yang akhirnya berhasil punya anak, hamil dan punya anak. Setelah 7 tahun, 10 tahun nggak punya anak. Caranya simple, perbaiki pola makan, jaga darah biar nggak kental. Selesai, itu aja. Karena darah inilah nanti akan menjadikan apa? Mani laki dan mani wanita sehat. Kalau pola makan nggak dijaga,
mani nanti sama mani laki mani perempuan nggak sehat, kenapa? Karena darah yang kotor. Darah yang kotor. Belum lagi hormon yang kacau. Ini ikhtiar yang paling baik. 2 minggu yang lalu Ana fasdu, setelah fasdu kenapa tangan Ana bas dan kesemutan? Iya, pembuluh darah Anda kental lagi. Ya. Atau mungkin darah yang sedang berputar, yang kental tadi, kental-kentalnya, hitamnya, belum keluar lewat jarum fasdu. Masih ada di dalam kolesterol Ana 272. Subhanallah dengan fasdu, ya pakai kolesterol diturunkan pakai obat anti kolesterol yang sangat mahal, itu baru bisa turun, bagaimana kata apa kita dokter Sofwan, pengalaman dia hanya turun 1 bulan hanya angka 10 ya. Teman-teman ini tim-tim kita ini ada nih, Masya Allah, kita yang sudah menguji coba terapi ruqyah, fasdu, ajib ya. Kemudian dengan fasdu ya sebagainya dengan ruqyah turun dalam angka yang sangat ini rahmatullah. Karena kami coba kolesterol sekali fasdu sampai turun angka 40 sampai 50 sekali terapi. Seperti yang jelaskan bahwa tubuh kita diciptakan sudah sempurna untuk beribadah. Namun bagaimana orang yang terlahir dengan fisik sempurna. Datang dalam hadis ada orang yang 2 kenikmatannya cabut sama Allah. Apa? Mata. Allah ciptakan dia dalam keadaan gak punya mata. Tapi Allah siapkan bagi dia jannah kalau dia sabar. Ini termasuk apa? Fitnah, cobaan bagi dia. Cobaan bagi dia. Nah, wah itu semua asalnya Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Dan jikalau ada yang tidak sempurna, ya maka itu cobaan bagi dia. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang dia punya penyakit ayan, sara, epilepsi. Ya, kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kesembuhan untukku. Kemudian Rasulullah berkata apa? Jika kamu sabar, bagi kamu surga. Ya, jika kamu sabar dengan epilepsi kamu, bagi kamu sudah disiapkan surga. Kemudian apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, biarkan saya tetap dalam keadaan seperti ini. Biarkan saya sabar, tapi tolong doakan agar aurat saya tidak tersingkap. Wajib. Padahal wanita ini bukan wanita yang putih, cantik. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menutup aurat, gak harus wanita cantik. Gak harus wanita yang bikin fitnah. Semuanya bikin fitnah, gak bikin fitnah, tutup aurat. Ya, mengganggu pandangan pandangan kaum pria. Nah, dan ini syariat. Nah, siapapun Anda, menurut orang Anda cantik ataupun gak cantik, tetap menutup aurat. Dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita tadi dalam keadaan sabar dan ketika epilepsi dia dalam keadaan gak tersingkap aurat dia. Apa hukumnya jika seorang lelaki lakukan operasi tulang ekor dan dibutuhkan nggak? Tulang ekor kalau bermasalah, kebanyakan duduk, tulang ekor lama-lama naik ke atas. Saat itu akan muncul masalah-masalah kesehatan. Gara-gara masalah tulang ekor sering ke atas, sering duduk. Akhirnya apa? Timbul ambeien, timbul prostat. Karena apa? Bermula dari masalah tulang ekor. Bagaimana cara memperbaiki darah selain dengan pola makan yang benar? Jadi bersihkan. Bisa fasdu, bisa bekam, bisa donor darah, silahkan. Apakah problem pada tulang, rematik, pengapuran bisa diatasi fasdu? Ya, Nabi sudah bersabda, la tukrihu mardakum bita'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yutimuhum wa yuskihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Syekh Albani mensahihkan hadis ini, adapun Syekh Muqbil melemahkan. Tapi Syekh Albani mensahihkan di Majmu'i Turuqih dengan jalan yang sangat banyak. Bahwasanya apa? Kalau orang sakit jangan dipaksa makan. Makanya kalau ada orang sakit lidahnya pahit. Kalau ada orang sakit gak nafsu makan. Kalau ada orang sakit demam. Itu sebenarnya apa? Adalah
wujud bagaimana Allah menjadikan benteng bagi tubuh ini. Sebenarnya kita sakit rata-rata 90% karena makanan. Makanya kalau sakit lidah pahit, biar apa? Lidah pahit sebagai indikasi livernya lemah. Seandainya liver bisa bicara, Pak, Bu, tolong jangan makan, saya lagi capek, bersihkan racun yang sudah ada pada tubuh Anda, kasih saya kesempatan. Makanya kalau orang sembuh dari sakit, pertama kali reaksi yang muncul apa? Nafsu makan yang menggelegar, ingin makan. Kenapa? Liver sudah siap untuk konsumsi makanan. Dan demam, apa tujuannya demam? Untuk menghilangkan kelembapan yang sudah numpuk, dibakar kelembapan tersebut dengan demamnya diri dia. Ya, artinya nggak boleh makan kalau makanan tersebut memperparah kondisinya. Boleh makan kalau makanan tersebut adalah merupakan makanan obat bagi dia, bukan pantangan. Bukan berarti sakit nggak boleh makan sama sekali. Ya, boleh makan tapi apa? Makanan itu sebagai obat. Kemudian apa kata Rasulullah? Sungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Dengan melalui darah. Leukosit naik, darah dibersihkan, diganti dengan apa? Leukosit naik, darah semakin bersih, nutrisi semakin bertambah. Semakin kita banyak makan, darah semakin kotor. Ya, makanya ada puasa sepekan 2 kali, Senin Kemis. Ada renggang waktu, karena jaraknya 1 pekan. 1 bulan, karena 1 bulan, maka dijadikan rapat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada yang nggak pernah puasa selama 1 tahun, kecuali puasa Ramadan. Kenapa? Jadikan puasa Ramadan karena nggak pernah puasa. Ada ini, puasa Ramadan 29 atau 30 hari berturut-turut. Itu kan apa? Allah sayang sama kita. Nah, nggak pengen kita celaka dengan apa? Dengan gaya hidup kita. Nah, ini rahmatullah jami'an. Apakah tulang rematik pengapuran bisa difasdu? Rematik sebenarnya sudah menunjukkan kekurangan. Pengapuran sudah menunjukkan kekurangan. Kalau di fasdu, fasdunya nggak boleh banyak-banyak, tetap boleh. Kenapa? Karena darah itu adalah nutrisi. Fasdunya nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena dia sudah dingin. Kondisi dingin, tambah dikeluarkan darahnya akan semakin dingin. Ditambahi asupan penguat, pemanas. Makanya resepnya rematik rata-rata apa? Resepnya panas-panas. Ya, ada jahe merah, ada cabai Jawa, ada habatus sauda, ada madu, panas-panas semua. Begitu pula pengapuran pada sendi. Ini menunjukkan apa? Sudah mulai ada pendinginan. Makanya pengapuran sendi yang bagus diantaranya apa? Pakai gamat, ya, pakai timun laut, dan dia sifatnya panas. Juga ingin apa? Ingin merapatkan struktur tulang, ya, dirangsang untuk ditambah rapat. Itu saja yang bisa. Dan bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Harap dimaklumi jika ada kekurangannya, jika ada benarnya dari Allah semata. Dan jika ada salah ucap dari saya, sekali lagi harap dimaklumi dunia wal akhirah. Zoom. Baik, ini ada pertanyaan di Zoom cukup banyak Ustaz. Punya waktu. Bismillah Ustaz, izin bertanya Ustaz, di rumah sakit saya ada pasien TBC ekstra paru, TB kelenjar dan TB lainnya. Tetapi saat mulai pengobatan ada salah 2 dari obat TB itu alergi dengan menunjukkan kulit seperti Stephen Johnson. Adakah ikhtiar lain untuk tetap berusaha mengobati TBC tersebut? Barakallahu fiik. Batuk, kalau masih awal-awal, batuk itu rata-rata dingin lembab. Tapi kalau sudah lama, akhirnya akan menjadi panas kering. Seperti orang TBC kalau Anda lihat rata-rata kurus, sudah kering, tenaga juga sudah habis untuk batuk. Juga demikian stroke. Stroke di awal-awal itu rata-rata sifatnya panas. Tapi kalau sudah kronik, dia menjadi apa? Menjadi dingin baliknya. Ya, tubuh membesar, ya, tambah lembab. Nah, maka dari itu untuk TB, ya, apalagi yang tenaganya sudah habis, perlu ditingkatkan tenaganya diantaranya dengan secang, juga bisa dengan pegagan. Dan tadi Stephen Johnson menunjukkan apa? Dia ini sudah terlalu panas. Ya, ada Stephen Johnson. Sehingga apa? Timbul panas. Maka apa? Dinginkan panas tersebut dengan apa? Dengan herbal yang sifatnya dingin. Bisa pegagan, ya,
juga untuk tenaganya dikasih balikan tenaga biar menggunakan secang, bisa labu kuning, bisa gandum ya sebagai tonik bagi ginjal dia. Dan eh, yang berikutnya apa? Pantangannya dijauhi ya. Makanan-makanan yang merangsang ya dijauhin, apalagi makan minuman instan, atau buah-buahan yang belum matang di pohonnya dijauhin ya. Kemudian makanan-makanan yang merangsang seperti merangsang tenggorokan juga, paru-paru juga dijauhin, yang terlalu pedas dijauhin. Datangi obat, jauhi pantangan. Kalau itu baik. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, maksud dari hadis sepertiga untuk perut, untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Lalu bagaimana cara tadabburi hadis Nah, dan barakallah. bagaimana kehidupan Ustadz? Hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ibnu Qayyim membagi kebutuhan makan itu ada 3. Kebutuhan makan martabatul yaitu apa? Hajah, kebutuhan makan primer, martabatul ziyadah, kebutuhan makan sekunder, dan martabatul fadlah, kebutuhan makan tersier. Dan dari hadis tadi disebutkan Nabi SAW, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batan. Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Bihazbi min Adam ukulatin yuqimna sulbah. Tergantung anak Adam, ya kembali kepada anak Adam, cukup standarnya kebutuhan makan primer, kata Ibnu Qayyim dari hadis ini. Apa? Makan cukup sampai bikin tulang punggung sudah tegak, sudah selesai. Kebutuhan makan primer bukan 4 sehat 5 ajib, bukan. 4 sehat 5 sempurna, bukan. Tapi apa? Ini, makan sampai bikin tulang punggung tegak, sudah cukup, selesai. Aisyah saja yang badannya kurus, nikah dengan Rasulullah, ya Masya Allah dalam usia yang Masya Allah 9 tahun, kurus. Ya, ibunya bikin adonan, gak ada yang sukses. Ketika beberapa saat kemudian Aisyah badannya, kata Aisyah apa? Fa asmantu bi ahsani zaman. Aku menjadi gemuk-gemuk yang ideal. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah disahkan Syekh Albani rahimahullah. Kemudian ibunya tanya, apa yang kau makan wahai Aisyah? Aku hanya makan seperti apa yang Nabi makan. Nabi makan apa? Kurma rutop dengan timun. Itu kurma rutop sama timun. Tentunya apa? Bikin tubuh tegak sudah cukup. Dan ini tentunya bukan makan sekali langsung gemuk ideal. Tapi apa? Berulang-ulang. Nabi makan, Aisyah ikut makan. Coba bayangin, gajah gemuk, gak harus makan kambing, makan sapi. Macan juga demikian, gak harus makan sayur, dia gemuk makan hewan-hewan. Tapi kita bukan gajah, bukan macan. Sehingga kita makan apa? Sayur, ada protein hewani. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian kalau ternyata beberapa suap gak cukup, kasih rukhsah sama Nabi. Fa'inkan ala mahalah, kalau gak cukup, dia pengen tetap nambah, kasih rukhsah. Rukhsahnya apa? Thuluthun li ta'ami, wa thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu di mana? Di lambung. Sepertiga itu di lambung. Nah, Syekh Albani ditanya, Syekh kamu makannya banyak banget, katanya sepertiga untuk makanan. Ya, sepertiga perutku enggak sepertiga perut kamu. Sepertiga perut kita beda. Alhasil, makan gak usah banyak-banyak dan gak harus makan sampai kenyang. Imam Nawawi berpendapat membiasakan diri makan sampai kenyang hukumnya makruh. Makan sampai kenyang boleh kadang-kadang. Jangan biasakan makan sampai kenyang terus-menerus. Cukup makan, udah berhenti. Ya, kalau tadi hatta yukimna sulbah itu primer. Berapa suap aja, yang penting tulang punggung tegak, sudah cukup. Berikutnya kalau pengen nambah, silakan nambah. Yang kira-kira apa? Gak sampai tiap makan, tak keluarnya setelah makan, ya Allah habis makan sesak. Iya makannya semua, satu lambung diisiin makanan. Gak ada jatah air minum, belum minum air udah sesek. Ya, akhirnya neken apa? Neken diafragma. Akhirnya apa? Sesak nafas. Harusnya di sini sepertiga makanan, sepertiga minuman. Dan antara makan dan minum jangan bareng. Ini bukan dari Nabi tapi dari kedokteran klasik. Kalau sambil makan jangan sambil minum. Kalau habis makan jangan langsung minum, kasih jarak. Sekitar 15 menit kalau untuk pemula, awali 15 menit. Bisa sanggup setengah jam, itu lebih baik. Semakin jauh 1 jam lebih baik untuk makanan lebih hancur. Asal jangan lupa minum.
Barakallah. Baik, masih ada waktu Ustaz? Jam Betul, 11. bismillah. Baik, Satu lagi kali ya. satu lagi, bagaimana cara mengobati penyakit kolesterol dan tekanan tinggi? Nah, kolesterol, darah tinggi, asam urat ini seperti adik kakak, masih satu famili. Kenapa? Penyebabnya sama. Penyebabnya makanan kita. Satu paket. Apa? Udah ya, pola makan bikin. Berarti makanan sifat panas dikurangi, dinginnya ditambah. Apa itu panas dingin? Link kajian kami. Ya. Kemudian herbalnya kalau aja pakai rosella. Sekaligus darah tinggi kena, ya bisa turun, asam urat turun, kencing turun, ya. Kemudian apa darah juga lebih encer. Ya. Satu herbal terus terapi penyakit. Dan ini ciri khas pengobatan klasik. Ya, apa? Satu herbal, satu penyakit. Kalau kedokteran Cina, ini beda sudut pandang dan itu adalah seni pengobatan. Sah-sah saja. Kalau Cina, ya satu penyakit beberapa herbal. Melihat dari teori afinitas, arah kerja herbal. Seperti COVID, mereka pakai 7 komponen herbal. Kalau pengobatan klasik, COVID hanya satu, kustul hindi, selesai. Itu sudut pandang yang lain, ya jazakumullah khair, terus baik hati, jadi moderator, Masya Allah panjang umurnya dalam kata Allah, beliau, saya juga Anda semua, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga Allah berikan baik-baik hidayah kepada para pemimpin kita, semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu lain kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian karena pertanyaan masih cukup banyak namun waktu jualah yang membatasi kita. Mohon maaf para jamaah yang sudah belum bisa disampaikan. Baik jamaah yang kami hormati, marilah tutup acara kajian ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta baik. Dan rekaman kajian ini bisa dilihat di Al-Falah TV. Silakan masih YouTube Al-Falah TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.